Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar KTM Kelas Makassar, dan segenap warga KTM dimanapun berada. Kita jumpa lagi melalui program pelayanan Manna KTM Kelas Makassar hari ini. Dan untuk mengawali semua aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dikuduskan dan dipermuliakanlah namamu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu, dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih atas hari ini, sebagai berkat yang baru lagi buat kami semua. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan dan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami dapat pahami teristimewa untuk kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini dari Kisah Rasul 15 ayat 6 dan 7. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Amin. Persidangan gerejawi adalah momentum membicarakan hal ikhwal dalam persekutuan. Tema renungan kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini 3 September 2021 dan dalam bulan ini agenda sidang Sinode Am ke-20 Gereja Toraja Mamasa direncanakan akan berlangsung dari tanggal 20 sampai 25 September 2021 di Klasis Lakahang, setelah mengalami penundaan karena dampak virus corona. Persidangan dalam gereja adalah forum dan saat yang tepat, pertama untuk mengevaluasi segala bentuk pelayanan yang kita sudah lakukan, kedua untuk memecahkan masalah-masalah bila ada, dan ketiga untuk merumuskan konsep-konsep strategis ke arah mana lembaga yang dipercayakan Tuhan kita bawa. Yang keempat, tentunya peserta sidang akan memilih pengurus yang akan memimpin GTM 5 tahun yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudah bacaan kita. Latar belakang pembacaan kita saat ini, mengapa sidang rasul-rasul dan para penatua diadakan di Yerusalem? Karena ada beberapa orang dari Yudea ke Antioquia yang mengajarkan bahwa jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 1 dari pasal ini. Ajaran ini mendapat reaksi dan atau perlawanan keras dari Paulus dan Barnabas. Dan rupanya terjadi perdebatan yang alot di antara mereka. Dan mereka tidak bisa mengambil kata sepakat. Karena itu mereka mengutus Paulus, Barnabas, dan beberapa orang di jemaat Antioquia untuk pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul dan para penatua di Yerusalem membicarakan soal itu. Setibanya mereka di Yerusalem, mereka disambut dengan penuh sukacita oleh rasul-rasul dan para penatua. Kemudian Paulus dan Barnabas menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi ada beberapa orang Farisi yang sudah percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah mereka. Rupanya sidang ini berlangsung agak lama, karena ada pemaksaan hukum Musa kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi dari pihak orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Dalam menjawab orang-orang Yahudi yang keras itu,
Petrus yang paling senior atau tua, yang paling tua di antara mereka, berdiri dan berbicara dalam forum itu. Katanya, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Petrus mengingatkan bagaimana dia sendiri bertanggung jawab atas dicurahkannya Roh Kudus kepada Cornelius dan seisi keluarganya. Cornelius seorang perwira dari Italia. Beliau bukan orang Yahudi. Menurut tuntutan hukum Taurat, mereka adalah najis. Dan menurut orang Yahudi, di luar Yahudi adalah najis. Tetapi Allah tidak membeda-bedakan. Sebab itu ia telah menyucikan mereka atau telah menyatakan halal. Jadi Cornelius dan keluarganya dicurahi Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34, Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang." Dalam ayat 12 pasal 15 ini dikatakan, "Maka diamlah seluruh umat itu." Umat itu diam bisa dimaknai bahwa mereka tidak bisa membantah kesaksian Petrus yang telah membuktikan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada Cornelius yang berasal dari bangsa bukan Yahudi. Kemudian dikuatkan dengan kesaksian Paulus dan Barnabas yang menyaksikan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui sidang rasul-rasul dan para penatua di Yerusalem, mereka telah memutuskan ajaran yang sangat mendasar dalam gereja, bahwa pertama, keselamatan adalah anugerah yang ditawarkan Allah baik kepada bangsa Yahudi maupun kepada bangsa-bangsa lain tanpa perbedaan. Kedua, dengan pernyataan di atas, maka sunat dan tuntutan hukum Taurat bukan lagi menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal hitungan hari, GTM akan melangsungkan sidang Sinode Am ke-20 di Klasis Lakahang. Kiranya hamba-hamba Tuhan yang akan hadir dalam persidangan ini, kita berdoa semoga mereka dimampukan secara tulus untuk pertama mengevaluasi segala bentuk pelayanan yang kita sudah lakukan dalam kurun waktu 5 tahun yang kita sudah lewati. Kedua, untuk memecahkan masalah-masalah bila ada secara arif. Yang ketiga, untuk merumuskan konsep-konsep strategis dengan mata visioner, mampu melihat jauh ke depan ke arah mana GTM akan dibawa, dengan selalu mencermati pengaruh dan pertumbuhan internal gereja serta pengaruh eksternal seperti budaya, dinamika perpolitikan di negara kita, dan tak kalah pentingnya pengaruh iptek dengan segala dampaknya. Yang keempat, kiranya melalui hamba-hamba Tuhan dalam persidangan ini, mereka memilih personil yang punya komitmen dan tanggung jawab moral baik kepada gereja Tuhan, teristimewa kepada Tuhan sebagai pemilik gerejanya, dalam memimpin gereja Toraja Mamasa selama 5 tahun akan datang. Semoga terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Tuhan berkati sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati semua warga gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar dan warga gereja Toraja Mamasa pada umumnya. Lindungi kami setiap saat, jauhkan sakit penyakit malapetaka yang akan membahayakan kehidupan kami. Berkati semua orang yang kami temui hari ini. Dan Tuhan pun menopang kami dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepada kami masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk sidang Sinode Am Gereja Toraja Mamasa yang akan berlangsung di Lakahang. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang akan hadir di sana.
Begitupun panitia yang bertanggung jawab sebagai tuan dan nyonya rumah. Kiranya melalui perjumpaan mereka, Tuhan dipermuliakan, dan lewat sidang ini mereka mengambil keputusan-keputusan yang strategis dalam rangka kemandirian GTM pada masa yang akan datang. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.